Sofan, Sobat Fania yang hebat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, mulai dari pecahan campuran, pecahan senilai, sampai operasi hitung pecahan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dengan cara yang seru. Jadi jangan lupa simak video pembelajaran ini sampai selesai ya Sobat Fania. Yuk belajar bersama-sama. Oke, pertama-tama Ibu akan mendefinisikan dulu apa itu pecahan. Nih, misalnya Ibu mempunyai tempe dan Ibu akan memotongnya menjadi 4. Ada satu bagian yang akan Ibu goreng. Berarti ini bisa dituliskan 1/4. Kenapa bisa? Karena ini adalah 1 dari 4 bagian. Nah, jadi dapat kita definisikan pecahan itu sebagian dari keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pecahan campuran. Misalnya Ibu di sini menulis angka 1/2. Kita dapat menggambarkannya seperti ini. Karena ini 1/2, jadi yang di sebelah 1 ini tetap kita gambarkan dibagi 2 seperti ini, tapi kita arsirkan semuanya. Ditambah (1/2). Oke. Ini hitungannya 1 karena ini tuh semuanya diarsir. Dan sebelah ini, sebelah kanannya ini 1/2 karena yang diarsir ada 1 dari 2 bagian. Berarti ini kita tulis 2/2 ditambah 1/2. Hasilnya 3/2 karena di sini ada yang diarsir 1, 2, 3 dari 2 bagian. Seperti itu teman-teman. Kita coba satu lagi. 3 1/4. Nah, di sini ada 3. Kita gambarkan dulu kotaknya 3. Oke, karena ini kan 1/4 ya, berarti ini akan kita bagi menjadi 4 tiap kotaknya. Dan diarsir semua. Nah, ditambah ini 1/4, berarti yang kita arsir di sini hanya 1 kotak dari 4 bagian. Nah, ini dapat dituliskan di sini ada berapa yang diarsir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini berarti 12/4. Kita tulis di sebelah sini. Apa ya, teman-teman? Ditambah ini 1/4 dengan 13/4. Seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas pecahan senilai. Bagaimana kita mengetahui pecahan senilai? Misalnya, di sini ada 1 tempe. Terus kita bagi menjadi 2. Yang diarsir hanya 1 dari 2 bagian. Berarti ini hitungan 1/2. Lanjut, di bawahnya kita samain, tapi setelah dibagi 2 kita bagi lagi menjadi 2. Seperti ini. Dan yang diarsir sebelah kirinya aja seperti yang di atas. Ini kita dapat tuliskan 2/4. Lagi kita bagi. Nah, ini kita arsir. Ini yang diarsir ada 4 bagian dari 8. Jadi kita dapat tuliskan 4/8 dan seterusnya. Nah, misal kalau kita pakai
1/3. Ini kita tulis 1/3. Lanjut. Atau 2/3 deh, 2/3. Kita bagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4/6. Lagi kita bagi menjadi lebih kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 8 per berapa? 9, 10, 11, 12. 8/12. Seperti itu ya teman-teman. Mulai pembelajarannya. Yang pertama kita mulai dari penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kita menggunakan contoh 1/4 ditambah 2/4. Kita gambarkan terlebih dahulu. 1/4 itu karena di sini penyebutnya itu sama, jadi kita tinggal menambahkan yang bagian atasnya saja. Ini tetap 4 kotaknya. Jadi ini akan berpindah ke sebelah sini, dan 2 ini akan berpindah ke sebelah sini. Jadi ini adalah 3/4, yaitu 3 bagian dari 4. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau penyebutnya beda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Di sini ada 1/2 ditambah 1/3. Nah, karena penyebutnya beda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Oke, kita bisa menggambarkan terlebih dahulu 1/2 itu seperti ini. Dan 1/3 itu seperti ini. Nah, kita gabungkan supaya penyebutnya sama. Jadi, nah ini untuk yang sebelah 1/2, dia kan ada di sisi kiri sebelah sini ya teman-teman, sebelah sini. Berarti ini kita arsir sebelah kirinya semua. Dan untuk 1/3 juga sama, karena dia ini 1/3 dan dia ada di sisi atas, berarti kita gambarkan seperti ini. Ini tandanya 3/6, karena di sini yang diarsir ada 3 bagian dari 6. Dan sebelah kanan ada 2/6, karena yang diarsir ini ada 2 di bagian atas dan kotaknya ada 6. Jadi dia 2 bagian dari 6. Nah, selanjutnya kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama. Menjadi sebelah kirinya diarsir semua, dan di sini ada 2 lagi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian yang diarsir dari 6. Berarti sama dengan 5/6. Yay! Oke, selanjutnya kita masuk ke pengurangan dengan penyebut yang sama. Di sini ada pengurangan dengan penyebut yang sama. Oke, kita menggunakan 5/6 dikurangi 1/6. Karena penyebutnya sama, langsung saja kita gambarkan 5/6.
yang diarsir 5, diambil 1, berarti 5 dikurangin 1 ada 4. Nah, berarti 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 1, 2, 3, 4. 4/6. Sekarang kita masuk ke pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Oke, kita menggunakan angka 1/2 dikurangi 1/6. Langsung kita gambarkan 1/2 di sebelah sini, nggak apa. Kurangin 1/6. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berarti ini kan hanya 2, kita akan mengubah menjadi 6. Oke, ini sudah ada 6. Yang kita arsir ini harus sejajar. Ada 3. Berarti di sini tuh ada 3/6. Ini 1/6. Karena ini dikurang, berarti 1 ini diambil gitu loh. Diambil. Berarti sisanya adalah 2. Ini kalau diambil berarti kita hapus ya. Oke. Berarti jawabannya adalah 2/6. Nah, sekarang kita belajar perkalian pecahan ya, Sobat Fania. Ini ada perkalian pecahan. Kita mencoba dulu. 3 dikali 1/4. Nah, 3 dikali 1/4 itu artinya ada 3 bagian 1/4. Kita gambarkan. Di sini ada 1/4. Kita jumlahkan, di sini ada 1, 2, 3. Berarti di sini sama dengan ada 3 yang diarsir. Berarti ada 3 bagian dari 4. Berarti 3 dikali 1/4 sama dengan 3/4. Oke, di sini sekarang ada perkalian pecahan. Di sini ada 2/3 dikali 1/4. Bagaimana kita menghitungnya? Di sini kita akan menggunakan plastik dan kertas. Nah, untuk bagian plastiknya ini akan dibagi 3. Sini. Dan kita akan mengarsir ini di 2 bagian dari 3. Dan untuk 1/4-nya kita akan menggunakan kertas yang dibagi 4 bagian. Karena di sini ada 1/4, berarti yang kita arsir hanya 1 bagian dari 4. Nah, lalu kita gabungkan seperti ini. Karena di sini yang terarsir atau yang terhempit itu ada 2 bagian ya, 2 kotak dari 12. Bagaimana kita bisa mengetahui 12? Di sini kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak. Nah, di sini yang sama-sama diarsir dalam satu kotak itu ada 2. Berarti ini tuh terhitung 2 bagian dari 12. Oke, mari kita aplikasikan ke dalam papan tulis. Di sini kita gambarkan ada 2/3 dan 1/4. Lalu kita gabungkan. Nah, kita gambar dulu yang sebelah kiri sini. Dia ada 2 bagian di atas. Dan kita gambarkan yang sebelah kanannya. Nah, karena di sini yang terhimpit ada 2 sebelah ini, maka dapat disimpulkan bahwa 2/3 dikali 1/4 adalah 2/12. Kenapa 12? Karena di sini ada kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir nih, kita belajar pembagian pecahan. Teman-teman, di sini ada 1/2 dibagi 1/6. Artinya, ada berapa banyak 1/6 dalam 1/2? Oke, di sini kita bisa mengaplikasikan menggunakan kertas dan plastik lagi. Nah, di sini kertasnya akan digunakan untuk 1/2. Jadi, ini udah dibagi 2 kertasnya, dan kita akan mengarsir satu bagian dari 2 ini. Dan untuk plastiknya kita gunakan untuk 1/6. Nah, berarti kita akan menggabungkan ada berapa banyak 1/6 di dalam 1/2. Ini jika digabungkan, ini kan berarti ada setengahnya kan. Ini udah terhitung ada 1, lalu 2, dan 3. Berarti ada berapa bagian 1/6 di dalam 1/2? Jawabannya ada 3. Karena ada 3 kotak yang diisi dalam 1/6. Oke, kita coba aplikasikan ke dalam papan tulis. Untuk 1/2, dan 1/6, ini berarti hitungannya tuh ada 1/6, 1/6, 1/6. Di sini ada 3 kotak. Berarti 1/2 dibagi 1/6 sama dengan 3. Oke, di sini ada 2 dibagi 1/4. Berarti ada berapa banyak 1/4 di dalam 2? Kita buat 4 1/4. Tapi di dalam 2. Berarti ini semuanya diarsir. Ketika digabungkan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 buah 1/4 di dalam 2. Karena ini ada 2, ini 1, ini 2. Di dalamnya itu ada 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4 itu ada 8 buah. Seperti itu teman-teman.
Yeay, hari ini Sobat Fania sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan bersama Kakak Fania. Tetap semangat belajarnya ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!